Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai PT Bank Syariah Mandiri atau yang biasa disebut dengan BSM. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Balkis Puspita Cahyaning Tias, Bintang Fazli Garizdian Chandra, Fitria Hamidatul Hasanah, Ganesha Putra Pramudiva, dan Imro'atus Solihah. Agenda atau materi yang akan kami sampaikan yaitu sejarah berdirinya bank, visi dan misi, manajemen bank, penggolongan bank, lokasi bank, aktivitas bank, dan bentuk akad dari PT Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya visi. Pengertian visi yaitu suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Nah, visi dari Bank Syariah Mandiri adalah menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha. Maksud dari visi tersebut adalah Bank Syariah Mandiri atau yang biasa disebut dengan BSM berusaha untuk dapat menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat dipercaya oleh semua lapisan masyarakat sebagai mitra atau rekan yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha-usahanya tanpa membedakan agama, budaya, latar belakang, sejarah, maupun hal lainnya. Dalam misinya, yaitu mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan, mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM, merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat, mengembangkan nilai-nilai syariah universal, dan menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat. Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri. PT Bank Syariah Mandiri pada awalnya berdiri bernama PT Bank Susila Bakti atau BSB yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai atau YKP, PT Bank Dagang Negara, dan PT Mahkota Prestasi atas dasar Akta Notaris R. Suratman, SH nomor 146 tertanggal 10 Agustus 1973. Setelah adanya merger 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia atau BEII, dan Bapindo pada tanggal 31 Juli 1999 menjadi PT Bank Mandiri Persero. Maka kepemilikan PT Bank Susila Bakti atau BSB diambil alih oleh PT Bank Mandiri Persero. Baik, selanjutnya ada manajemen Bank Mandiri Syariah. Di antaranya ada 5 step. Yang pertama ada excellence, yakni berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan, meningkatkan keahlian sesuai dengan tugas yang diberikan dan sesuai dengan tuntutan profesi bankir, serta berkomitmen pada kesempurnaan. Selanjutnya ada teamwork, yakni mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan cara mewujudkan iklim lalu lintas, pesan yang lancar dan sehat, menghargai pendapat dan kontribusi orang lain, serta memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi stakeholders. Selanjutnya humanity, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius, dan meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian ada integrity, yakni menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji dengan cara menerima tugas dan kewajiban sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan tuntutan perusahaan. Dan yang terakhir ada customer focus, yakni memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan dengan cara proaktif dalam menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru. Dan untuk penggolongan bank berdasarkan jenisnya, yang pertama ada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kedua pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, yang ketiga prinsip jual beli barang dengan mendapatkan keuntungan, yang keempat pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa adanya pilihan, dan yang terakhir ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain. Dan untuk lokasi Bank Mandiri Syariah itu, BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. PT Bank Syariah Mandiri kini memiliki 669 outlet
terdiri dari 125 kantor cabang, 406 kantor cabang pembantu atau KJP, 38 kantor kas, 15 counter layanan syariah, dan 85 payment point. BSM dilengkapi layanan berbasis e-channel seperti BSM Mobile Banking, GPRS, dan BSM Net Banking, serta fasilitas ATM yang terkoneksi dengan bank induk. Dan untuk aktivitas bank itu sendiri, kegiatan usaha bank syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito atau bentuk lainnya, menyalurkan pembiayaan, serta jasa lainnya berdasarkan akad syariah. Selanjutnya, bentuk akad. Berikut penjelasan singkat berbagai bentuk akad yang digunakan di bank syariah termasuk MyBank Syariah. Wa'diyah. Wa'diyah merupakan prinsip titipan harta dari pemberi titipan kepada penerima titipan. Mudharabah. Prinsip ini merupakan akad antara shahibul mal atau pemilik modal dan mudharib atau pengelola dana yang berisi tentang kesepakatan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak. Musyarakah. Keuntungan usaha dibagikan sebagaimana disepakati di awal akad, sementara kerugian dibagikan berdasarkan besaran modal yang digelontorkan tiap pihak. Musyarakah mutanakishah, yaitu pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Itisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu antara pemesan, pembeli, dan penjual, serta pembuat. Murabahah. Pihak bank menjualkan suatu barang dengan nilai yang sama ketika mendapatkannya dari pemasok, ditambah keuntungan yang diungkapkan dan disepakati dengan pembeli. Harga yang telah disepakati dalam akad tidak dapat diubah selama akad masih berlaku. Salam. Digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu. Ijarah. Akad yang digunakan untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Wakalah. Wakalah merupakan prinsip pelimpahan kekuasaan atau pemberian kuasa untuk hal-hal yang boleh diwakilkan dari satu pihak ke pihak lain. Hiwalah atau hawalah akad adalah pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Kafalah. Jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dan yang terakhir ada qard. Qard adalah akad yang digunakan dalam perjanjian pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.